Kalian berada, jumpa lagi dengan si Boyan Channel. Di sini akan berbagi pengalaman secara live streaming di kanal YouTube. Buat kalian semua yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih dan semoga dapat manfaat dari konten di channel ini. Jika menurut kalian konten-konten di channel kita ini bermanfaat, silahkan dibantu share. Barangkali teman, saudara, tetangga, ataupun sesama manusia banyak yang belum tahu tentang permasalahan-permasalahan motornya, dan guna untuk menambah pengetahuan agar kalian tidak mudah mengalami satu situasi bisa dibodohi, ditipu, atau bahkan dimanfaatkan atas ketidakpahaman kalian. Sudah banyak hal itu terjadi karena bengkel itu baik tetapi pelakunya belum tentu baik. Jadi pahamilah kendaraanmu agar kamu lebih nyaman, lebih aman, dan lebih memiliki cita rasa dalam berkendara. Kalau Anda ngerti motor, niscaya motor kamu akan lebih enak dikendarai. Seperti orang bercinta, kalau dengan orang yang kenal kan lebih enak. Kalau nggak kenal kan kurang, karena nggak ada cita rasanya. Dan di sini ada Mega Pro, kalau nggak salah dari Cilacap, punya masalah tenaganya loyo. Tapi sebelum saya tangani, kita lihat dulu ya teman-teman kondisi motornya. Masuk kategori bersih, tidak jelepretan, dan kayaknya ini motor agak terawat juga. Tapi bagaimana ini bisa jadi kayak gini? Ada masalah apakah gerangan? Yuk kita dengerin suara mesinnya. Nah, ya ceklek itu rantai ketengnya kendor, jadinya bunyinya kayak gitu, klek 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 klek. Suara dari sini ke sini kedengaran banget rantai keteng. Kemudian kita putar gas sedikit aja. Nah, ini timbul suara yang berbeda. Ada kayak ketukan agak kuat, jadi suara ketengnya tetap terdengar, tapi tambah suara ketika gas diputar. Bukan nek ya. Nah, ini tek, gas sedikit, tek 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 tek. Nah, tinggikan, terdengar suara tok 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 tok. Ada 3 suara kami dapatkan. Kita coba perjelas dulu ya. Ini versi analisa. Yang klek 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 itu keteng. Yang tek 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 itu suara noken as. Kemudian yang tek 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 itu suara piston. Jadi pada RPM 1500 suara ketengnya kedengeran banget. RPM 2000 sampai dengan 3000 suara noken asnya jelas banget. Di RPM 4000-an suara pistonnya kedengeran. Ketika ditinggikan sekalian, semua suara itu hilang. Nah, pada kondisi seperti ini motor kalau buat nanjak itu akan kedengaran banget. Karena apa? Ketika nanjak, motor tidak dalam torsi yang tinggi. Dalam arti putarannya nggak cepet banget teman-teman. Ya, dia menggunakan tenaga bawahnya. Nah, di proses tenaga bawah, di mana putaran itu tidak terlalu ekstra atau keringanan langkahnya, tapi lebih tinggi beban, itu ditanjakan, otomatis suaranya jadi kayak iya ya, tak 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 gitu. Bisa makin parah ini kalau nanjak, dipaksa nanjak. Jadi analisa saya, ini motor mengalami ketengnya kendor, noken asnya bisa goyang, bisa templarnya, bisa pelatuknya ya, karena di area itu. Kemudian di RPM 4000 ke atas atau 4000 dan 5000 itu terdengar suara tak 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 tak, itu pistonnya lobak, lobok. Tapi kenapa tidak berasap? Nah, inilah Honda teman-teman. Jadi kalau ring olinya, ring kompresinya, ring bilasnya masih bagus, sekalipun bodi belakangnya piston itu lobok, ini tidak ngebul. Nah, ini terjadi lobok bokong ya. Lobok bokong itu bodi piston bagian bawah itu udah enggak span, sehingga menimbulkan gojlak, bunyi kayak gitu. Lah, masalah loyo ini bisa ada 2 kemungkinan. Loyo, satu, kompresinya mengalami kebocoran, bisa jadi klep yang tidak rapat, bisa jadi kompresi dari pistonnya yang bermasalah. Cara ngeceknya kita lihat di busi ya teman-teman. 18, 19. Ini analisa sederhana aja buat teman-teman yang lagi belajar basic ya. Walaupun masalah itu beragam, bisa apa saja, bisa rupa-rupa gitu. Iki panas ya cok, karena habis dibunyikan jadi sempromong.
Nah kalau kalian jangan coba-coba copot busi pada waktu panas ya, karena beda pengalaman akan mempengaruhi. Bisa jadi nyopotnya terlalu kasar, akhirnya malah terate rusak. Nggak pakai feel. Kalau kita di sini udah terbiasa, jadi aman. Adegan ini jangan ditiru kalau belum pengalaman. Teknik nyopotnya bahaya soalnya, nanti terate rusak. Nah, jika teman-teman memperhatikan di sini, di ujungnya itu merah bata. Itu pertanda suplai bahan bakar bisa dikatakan tidak terlalu boros ya, malah kekurangan. Saya bisa katakan ini kekurangan bahan bakar. Loh, ini kan apa namanya, nggak putih Mas Bun. Ini kan merah bata begini. Nah, jadi gini, pada posisi RPM mesin masih rendah, suplai bahan bakarnya ini bisa dikatakan over, atau pilot jetnya mengeluarkan bahan bakarnya standar atau bisa lebih. Makanya di bagian bawahnya ini hitam. Kemudian di ujungnya ini berwarna putih. Ini ketika kita putar gas tinggi, bahan bakarnya minus teman-teman. Bahan bakarnya minus, kurang. Jadi berwarna seperti ini. Nah, ketidakseimbangan bahan bakar di antara RPM bawah dengan RPM tinggi, ini akan mengubah pola bentuk warna businya. Jika ini mengalami warna yang merata, itu bisa dikatakan sempurna. Tapi jika terjadi dua warna seperti ini, maka ada titik yang dikorbankan, yaitu titik dimana di RPM tengah. Jadi motor ini kalau bunyi pertama itu normal aja, buat jalan normal. Tapi giliran disentak mau lari lebih tinggi, nah ini kan harus melalui proses tengah. Nah di situ terjadi over bahan bakar. Kenapa? Karena pilot jet dan my jet sama-sama mengeluarkan bahan bakar, jadi over. Akhirnya motor ini malah loyo teman-teman, malah blebeh gitu. Namun ketika posisi skep sudah berada di top atau titik maksimumnya, itu justru pilot jet sudah nggak mengeluarkan bahan bakar, main jetnya kekurangan. Bisa jadi kotor, bisa jadi kesumbat, bisa jadi diafragmanya bermasalah gitu ya. Ini dari busi tenaga loyo, bisa kecek di sini. Nah kalau nanti di karbu kok ternyata normal, nggak ada masalah, berarti klepnya bocor. Nah, klep bocor bisa terjadi pada RPM tengah saja. Pada waktu RPM tengah itu bocor, tapi tinggi sekalian enggak bocor, bawah sekalian enggak bocor. Kok bisa gitu? Durasi, teman-teman. Nah, di sini ada nok. Nah, nok nasi itu bekerja berdasarkan poros sengkol putaran. Nah, dia sangat berkaitan dengan masalah durasi, timing. Nah, timing waktu ya. Nah, durasi akan mengalami perubahan nilai bukaannya tergantung kecepatan putaran nok. Nah, saking tingginya ini akan mempengaruhi ya, lapsnya nok itu akan beda-beda durasinya tergantung pada kecepatan. Nah, makanya ada istilah setting klep yang sempurna. Dalam arti di bawah santai oke, di bawah sedang oke, di bawah ngebut oke. Nah, kan ada setting klep yang modelnya untuk harian kota, ada setting klep untuk touring, ada setting klep untuk motor gunung. Loh, kenapa bisa beda-beda? Yaitu karena hukum durasi. Kebutuhan motor berbeda-beda. Jadi kalau setting harian saja, harian kota kok di bawah touring, pasti akan mengalami ketidaknyamanan, kayak kurang bertenaga dan lain sebagainya. Kalau setting harian mode harian kota datar ya, dibawa ke gunung ya loyo, gitu. Nah, jadi harus dipahami itu. Sambil nunggu ini dingin, nanti kita bongkar. Kita lihat permasalahannya. Kita kan ini kalau mau bongkar ini harus diturunkan mesinnya ya bosku, karena mentok ke rangka. Itu rangkanya kan mepet banget, ini rangkanya mepet banget, jadi harus diturunkan mesinnya. Walau cuma ngecek bagian sini dok, harus turun mesin. Oke teman-teman, karena ini panas jadi kita bongkar bagian lain dulu ya. Mendung hujan bau teh. Alah,
atas terpaksa lalu beraksi. Dian. Panas banget. Mono kok nyekel geser. Ini ya. Ya. Bilang. 5 akan jero. Aduh, tak seindah bodinya guys. Seruannya ambrul-ambrulan. Oke teman-teman, klepnya KB original harus copot wae. Ini kan ketutup sama perpaksi. Nah, Oke. copot pistonnya. Oh iya, piston lagi. Oke, analisa saya bisa salah, bisa benar. Puringnya paret dalam. Oke. Ini silo guys, jadi kelihatan nggak tuh. Nah, bagian sini itu ngeflek berbayang. Sikat kawat halus. Ini yang disebut ngantong. Nggak kelihatan kantongannya. Tuh. Kalian lihat kandongannya. Duh, kok silo banget ya. Nah ini ada luka sayat panjang. Duh, ora katon nang kamera. Nah tuh silo guys. Ya Rok, perhatikan Rok, pahami betul, ngerti lah ya. Nah nang kamera ngel banget kok, ora katon. Ngeklek banget ini. Lu buru ngok lobok. Kosek tak sabar mas orang lebu. Lebu.
Mantap. Tiwe. Oke, mau nih temen ngene iki kemlepek iki. Lah saya kayak kayak kan ori. Oklek oklek oklek. Oklek oklek oklek. Lahar nok, teman-teman. Ini parah obleknya ini, yang gede. Kalau yang ini nggak begitu. Tapi yang ini nih. Kotak-kotak-kotak. Nah, ini jadi bunyi. Eplek 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 gitu. Kayak lahar nok. Ingat-ingat. Koslet. Kedir. Mana lorong sih? Dasuk. Sabar, Bos. Dikira Supra. Atas banget. Oke, aman. Bos klep aman. Nanti silnya diganti. Masalah di lahar noken as yang goyang. Ini goyangnya kebangetan ini, teman-teman. Ya. Sama pistonnya longgar. Dan piston yang longgar sesuai prediksi. Buringnya juga ngantong-ngantong. Kemudian ring olinya sudah tidak begitu aktif. Lubang ini mampet. Nah, ini lubang yang kedua. Itu kan ada lubang lagi, teman-teman. Nah, yang ini nih, ini namanya lubang bilas. Ini mampet. Jadi makanya ndak ngebul ini motor. Ini jadi ndak ngebul karena ini mampet. Tapi kalau ini nggak mampet, ngebul. Sebab di sini udah bocor. Ini kan bocor, teman. Pembakarannya sampai ke samping sini nih, brobos. Ini juga bikin tenaga loyo. Kenapa? Kompresinya nggak rapet tuh. Ini kan bekas pembakaran yang melebar ke sini, teman-teman. Jadi ganti piston, lahar nok, kemudian rantai keteng sama setutnya. Udah. Nanti karburator mungkin kita setting, bisa jadi masalah di puyernya, pilot jetnya atau main jetnya nanti dicek di karburatornya. Oke. Segitu dulu dari saya, semoga bermanfaat buat teman-temanku semua. Barangkali ada yang punya kasus yang sama, siapa tahu masalahnya sama dan bisa jadi solusinya adalah sama. Namun motor itu cukup kompleks dan beragam masalahnya. Jadi harus melakukan proses pemeriksaan, penelitian dan analisa yang tepat sehingga sampai kepada penanganan yang tepat pula. Thank you, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.